Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5101 Abadi. Di Pulau Binatang Laut. Begitu Lin Bai dan Tang Wei tiba, mereka dengan jelas merasakan pergeseran pulau itu. Adik Lin Bai, apakah kau merasakannya? Sepertinya pulau ini bergerak, kata Tang Wei kepada Lin Bai dengan ekspresi agak serius, wajahnya dipenuhi kehati-hatian. Lin Bai mengangguk pelan. Ia juga merasakan pergerakan Pulau Binatang Laut dan berkata, "Sudahlah. Ayo kita buru beberapa boneka giok abadi dulu. Kalau ada yang salah, kita akan segera pergi." Pulau Binatang Laut selalu menjadi lokasi yang sangat tabu di dalam Pulau Seribu Kematian. Ini bukan hanya karena pulau itu terus-menerus menjelajahi Kepulauan Seribu dengan menunggangi kura-kura raksasa. Lebih penting lagi, menurut legenda, hanya segelintir prajurit yang menginjakkan kaki di Pulau Binatang Laut yang pernah hidup kembali. Banyak prajurit yang datang ke Pulau Binatang Laut untuk mencari harta karun tak pernah kembali, menghilang tanpa jejak, meninggalkan bayangan menakutkan yang membayangi pulau itu. Lin Bai dan Tang Wei, dengan waspada, perlahan maju, mencari jejak boneka giok abadi di dalam pulau. Sesampainya di Pulau Binatang Laut, tujuan utama Lin Bai dan Tang Wei tentu saja adalah boneka giok abadi. Jika mereka bisa menemukan harta karun lain, itu akan ideal. Jika gagal, beberapa giok abadi lagi juga merupakan pilihan yang baik. Pulau Binatang Laut sangat luas, dan bahkan seorang pendekar Dewa Dao tingkat atas pun akan kesulitan untuk menghabiskannya hanya dalam beberapa hari. Pegunungan dan hutan di sini benar-benar layu, pemandangan pembusukan. Daun-daun kering berserakan di lantai hutan, mengeluarkan bau busuk. Tak lama setelah maju, Lin Bai dan Tang Wei melihat sosok gelap berdiri di hutan. Sosok itu berdiri di sana, tak bergerak, seperti balok kayu. Namun Lin Bai dan Tang Wei dengan tajam merasakan, ini bukan sepotong kayu, melainkan sebuah boneka. Tang Wei segera bertukar pandang dengan Lin Bai, lalu melepaskan cincin emasnya, mengerahkan kekuatan dahsyat, dan memukul boneka itu. Sebuah ledakan keras bergema. Boneka itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Tang Wei. Beberapa batu roh kelas atas beterbangan, mendarat di hutan, memancarkan cahaya yang memikat. Ini boneka batu roh biasa. Tang Wei mengangkat tangannya, mengumpulkan 7 batu yang berserakan dari lantai hutan, lalu berkata kepada Lin Bai. Batu roh kelas atas mungkin berguna bagi para pendekar di bawah alam Dao, tetapi bagi mereka yang berada di atas alam Dao, batu-batu itu sama sekali tidak berguna. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mempraktikkan teknik-teknik non-konvensional, seperti menggunakan batu roh kelas atas untuk memurnikan boneka, mengolah serangga beracun, atau mengendalikan formasi. Dalam kasus-kasus seperti ini, batu roh kelas atas masih berguna. Pulau Binatang Laut jarang dikunjungi. Tidak mungkin hanya ada boneka biasa di sini. Pasti ada yang lain. Ayo kita cari mereka. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju bersama Tang Wei lagi. Saat mereka melewati boneka yang telah dihancurkan Tang Wei, Lin Bai melihat sekilas anggota tubuhnya yang terputus dari sudut matanya, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Lin Bai bergumam pelan, sedikit keraguan di matanya. Ada apa? Adik Lin Bai, apakah ada yang aneh? Tanya Tang Wei, kewaspadaannya meningkat. Lin Bai mengambil tunggul boneka itu dari tanah, mengamatinya dengan saksama. Ia berbisik, boneka ini agak terlalu baru. Terlalu baru, apa maksudmu? Tanya Tang Wei bingung. Kakak senior Tang Wei, lihat, besi suci yang digunakan untuk menempa boneka ini berkilau terang, tidak menunjukkan tanda-tanda korosi karena usia. Lin Bai meletakkan lengan yang terputus di depan Tang Wei dan berbisik. Tapi keberadaan menara pemurnian iblis adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Sekte Tiansui ketika mereka pergi untuk membasmi pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter 100.000 tahun yang lalu. Para pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter itu bahkan bisa hidup 10.000 tahun di menara pemurnian iblis, dan menggunakan 10.000 tahun itu untuk memurnikan boneka. Jadi, boneka-boneka ini pasti sudah ada selama lebih dari 90.000 tahun. 90.000 tahun adalah periode waktu. Bahkan satu-satunya besi suci di antara langit dan bumi akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam korosi waktu. Tapi lihatlah besi suci yang digunakan untuk memurnikan boneka ini. Itu sama sekali tidak mirip dengan besi suci dari 90.000 tahun yang lalu. Lebih seperti. Lin Bai berhenti bicara. Tang Wei langsung mengerti dan berbisik, ini lebih seperti boneka yang baru dibuat bulan lalu. Lagi pula, batu roh kelas atas yang kudapatkan dari menghancurkan boneka ini penuh dengan spiritualitas.
Sepertinya sudah lama tidak ada di dalam boneka ini. 100.000 tahun yang lalu, bahkan batu roh kelas atas pun akan kehilangan spiritualitas dan energinya sepenuhnya. Mendengar ini, Lin Bai dan Tang Wei terkejut, sebuah pikiran mengerikan muncul di benak mereka berdua. Mungkinkah seseorang di Pulau Binatang Laut masih memurnikan boneka? Lin Bai bertanya kepada Tang Wei dengan ragu. Itu tidak mungkin. 100.000 tahun telah berlalu sejak Sekte Tiansui muncul untuk menekan pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter. 100.000 tahun, tidak ada makhluk kuat di dunia ini yang mampu bertahan selama 100.000 tahun. Pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin ada orang yang masih memurnikan boneka? Tang Wei menggelengkan kepalanya, raut wajahnya tampak tak percaya. 100.000 tahun yang lalu, apakah itu waktu yang lama? Lin Bai menyipitkan mata dan berbisik, beberapa orang, meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, tetaplah abadi. Mereka dapat dengan mudah bertahan hidup 100.000 tahun. Tang Wei mengerutkan kening, menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, "Adik Lin Bai, maksudmu, ada prajurit dengan roh iblis yang belum mati." Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepala, dan berkata, "Semoga tebakanku salah, kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar." Di mata dunia, roh iblis identik dengan teror, kehancuran, kematian, keabadian, dan keabadian. Membunuh seorang prajurit kuat dengan roh iblis sangatlah sulit. Jika diberi waktu, prajurit dengan roh iblis dapat dengan mudah bertahan hidup puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Namun, setelah perang pembasmi iblis, antara alam roh dan alam iblis, roh iblis menderita banyak korban, dan bahkan sekarang, prajurit kuat dengan roh iblis sulit ditemukan di alam iblis. Kurasa itu tidak mungkin. Jika memang ada seorang abadi di dalam menara pemurnian iblis, bagaimana mungkin Sekte Tiansui tidak menemukannya? Tang Wei menggelengkan kepalanya pelan, menepis kecurigaan Lin Bai. Kakak senior Tang Wei benar. Sudah 100.000 tahun berlalu. Jika makhluk abadi seperti itu benar-benar ada, Sekte Tiansui pasti tidak akan melewatkannya. Lin Bai tersenyum, tidak membantah Tang Wei. Ia hanya menatap lengan boneka baru di tangannya, tatapannya perlahan berubah dingin. Lin Bai yakin bahwa boneka yang baru saja mereka bunuh itu jelas bukan dari 100.000 tahun yang lalu, melainkan ciptaan beberapa tahun terakhir. Ini jelas menunjukkan bahwa pasti ada individu kuat lain di Pulau Binatang Laut yang masih terus menyempurnakan boneka. Tapi siapa sebenarnya individu kuat ini? Lin Bai masih belum tahu. Bab 5102, Sentinel dan Pasukan Boneka. Semakin dalam mereka menyelam, semakin banyak boneka yang ditemui Lin Bai dan Tang Wei. Di puncak gunung, pedang terbang Lin Bai menembus udara, menghancurkan sebuah batu besar hingga berkeping-keping. Setelah batu itu hancur, alih-alih menjadi pecahan batu, serangkaian pecahan baja beterbangan ke segala arah. Ini jelas juga sebuah boneka. Hanya boneka batu roh biasa. Kita sudah lama berada di Pulau Binatang Laut, dan yang kita temui hanyalah boneka batu roh. Tang Wei berjalan mendekat, mengambil batu roh berkualitas tinggi, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Rasanya aneh. Sepertinya boneka batu roh ini khusus ditempatkan di luar sana untuk kita bunuh. Lin Bai tiba-tiba berpikir aneh. Apa maksudnya? Tanya Tang Wei bingung. Aku tidak yakin. Kakak senior Tang Wei, sejak kita memasuki Pulau Binatang Laut, kita telah membunuh lebih dari 30 boneka batu roh, kebanyakan dari mereka berdiri di hutan atau di pegunungan. Mereka tidak bersembunyi, juga tidak menyerang secara aktif. Mereka membuatku merasa seperti penjaga di garis depan operasi militer. Lin Bai perlahan mengungkapkan keraguannya kepada Tang Wei. Mendengar analisis Lin Bai, Tang Wei mengangguk, yakin itu memang mungkin. Aku tidak menyangka adik Lin Bai punya kehidupan militer. Tanya Tang Wei dengan penuh minat. Haha, sejujurnya, aku dari benua barbar kuno. Aku pernah memimpin pasukan dalam pertempuran di sana dan bahkan mencapai beberapa prestasi, membuatku mendapat gelar Raja Pedang Berdarah Besi. Lin Bai tersenyum kecut dan menyentuh hidungnya. Ketika ia memikirkan benua barbar kuno, gambaran Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, Ye Suxin, serta orang tua dan teman-temannya muncul di benaknya, membuatnya merasa sedih dan kesepian. Menyadari kesuraman Lin Bai, Tang Wei segera mengganti topik pembicaraan, berkata, jika, seperti yang dikatakan adik Lin Bai, boneka batu roh ini berfungsi sebagai penjaga di sini, maka saat kita masuk lebih dalam, boneka buah dao dan boneka giok abadi itu seharusnya lebih jauh di depan, kan?
Seharusnya begitu. Ayo, maju. Lin Bai memimpin Tang Wei maju, bergumam pelan, aku semakin tertarik dengan pulau binatang laut. Mereka berdua bergerak cepat, menuju lebih dalam ke pulau itu. Karena tidak memiliki peta yang detail, mereka hanya bisa meraba-raba ke depan, dengan hati-hati menjelajahi setiap inci pulau itu. Bas. Tiba-tiba, energi pedang tajam turun dari kejauhan, menebas Lin Bai dengan kekuatan yang luar biasa. Hati-hati, Lin Bai mendorong Tang Wei ke samping. Bersamaan dengan itu, 4 pedang terbang muncul, menghalangi energi pedang tersebut. Saat berikutnya, Lin Bai dan Tang Wei menatap ke depan bersama. Mereka melihat bayangan gelap muncul dari pegunungan di depan, dan sejumlah besar boneka menyerbu melalui pegunungan. Boneka-boneka ini bukanlah boneka batu roh, setidaknya mereka adalah boneka buah dao. Lin Bai bahkan memperhatikan beberapa boneka giok abadi di antara mereka. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan topi hitam, menutupi wajah mereka. Jika Lin Bai dan Tang Wei tidak tahu bahwa hanya ada boneka di sini, mereka pasti akan mengira mereka adalah prajurit. Banyak dari mereka memegang senjata, pedang, tombak, tombak panjang, kapak, tombak panjang, kait, dan garpu. Dan mereka bukan senjata biasa, yang paling rendah adalah senjata dewa. Adik Lin Bai, apakah ini pasukan boneka yang kau sebutkan? Wajah Tang Wei memucat. Boneka-boneka di depan sangat banyak, sekilas, mereka tampak menutupi seluruh puncak gunung, puluhan ribu. Jika boneka batu roh di depan berfungsi sebagai penjaga, maka boneka yang muncul kini berfungsi sebagai pasukan. Jelas, Lin Bai dan Tang Wei telah melewati area penjaga dan memasuki jangkauan pasukan boneka. Boneka-boneka di sekitarnya menyerbu, dengan cepat bermanuver untuk mengepung Lin Bai dan Tang Wei. Lin Bai menghunus pedang iblisnya, dan 4 pedang terbang berputar di sekelilingnya. Ia berkata dengan suara dingin, kakak senior Tang Wei, lebih baik berhenti bicara omong kosong. Boneka-boneka ini mungkin sulit dihadapi. Wajah Tang Wei menggelap saat ia memanggil cincin emas dan menghunus pedang panjang secara bersamaan, matanya berbinar saat ia menatap pasukan boneka di depannya. Bunuh. Aura pembunuh merasuki udara antara langit dan bumi. Pasukan boneka yang telah mengepung Lin Bai dan Tang Wei memimpin, menyerbu ke arah mereka. Segerombolan boneka, bagaikan segerombolan belalang, melahap Lin Bai dan Tang Wei dalam sekejap mata. Keluar dari sini, melihat para boneka melahapnya dari segala arah, energi pedang Lin Bai meraung, dan keempat pedang terbangnya menebas serempak, melepaskan diri dari kepungan. Pedang-pedang iblis itu memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Dengan satu tebasan, cahaya pedang yang dahsyat itu menebas seluruh pasukan boneka. Namun, pasukan boneka ini seakan tak berujung. Begitu. Satu boneka hancur, segerombolan boneka lainnya menyerbu ke depan. Tang Wei juga mengertakkan gigi, bertekad untuk bertarung sampai mati. Cincin emas yang ia ciptakan melesat keluar, menghancurkan boneka-boneka itu begitu disentuh. Ia menghunus pedangnya, menebas setiap boneka dengan ketajaman yang tak tertandingi. Bahkan dengan kekuatan luar biasa Lin Bai dan Tang Wei, mereka tak mampu menahan jumlah boneka yang begitu banyak dan menghancurkan mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, raungan menggema. Dari langit dan bumi, sebuah boneka tersembunyi di antara kerumunan, tiba-tiba menyerang. Sebuah kekuatan di antara puncak alam Dewa Dao dan alam buah Dao Tai melonjak ke arah Lin Bai seperti gelombang pasang. Boneka giok abadi. Lin Bai mengerti tanpa ragu bahwa inilah kekuatan boneka giok abadi. Boneka giok abadi, yang menyerbu ke arahnya, menghantam dada Lin Bai dengan telapak tangan. Untungnya, Lin Bai bereaksi tepat waktu, menangkis serangan itu dengan pedang iblisnya dan melontarkan dirinya ke udara. Pabrik kekacauan. Saat Lin Bai mundur, ia mengayunkan pedang iblisnya, melepaskan teknik pedang teratai hijau. Cahaya pedang biru berkilauan menebas udara, menghantam boneka giok abadi, membuatnya mundur berulang kali. Benturan pedang dengan baja bergema dengan dentang yang menggema. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Yiki. Setelah menangkis boneka giok abadi, pikiran Lin Bai bergerak, dan sebuah pedang terbang menembus udara, membentuk formasi pedang Hunyuan Yiki. Dengan satu serangan, pedang itu menembus dada boneka giok abadi. Baju sirah di dadanya hancur, memperlihatkan sebuah giok abadi. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya dengan boneka giok abadi, serangan Lin Bai kali ini sangat mudah. Setelah menghabisi boneka giok abadi, sebelum Lin Bai sempat mengambil giok abadi, boneka-boneka lain menyerbunya. Bersamaan dengan itu,
9 boneka giok abadi lainnya, bersembunyi di antara yang lain, menyerbu ke arah Lin Bai. Melihat sekeliling, Lin Bai dikelilingi oleh boneka-boneka, tak mampu mundur. Sementara itu, situasi Tang Wei juga sangat genting. Boneka-boneka yang mengepung Tang Wei tidak hanya boneka biasa tetapi juga 7 boneka giok abadi, membuat serangan mereka cukup menantang. Kakak senior Tang Wei, kemarilah. Teriak Lin Bai dengan cepat. Mendengar ini, Tang Wei segera mengaktifkan cincin emasnya, mengguncang boneka-boneka di sekitarnya. Ia terbang ke arah Lin Bai dan berbisik, kakak junior Lin Bai, mereka terlalu banyak. Bahkan serangan gelombang manusia pun sudah cukup untuk membunuh kita. Yang paling kutakutkan adalah serangan gelombang manusia. Lin Bai mendengus dingin, jantung pedangnya berenergi. Semburan niat pedang memancar, menyelimuti langit dan bumi. 4 pedang terbang melayang di atas kepalanya, berubah menjadi hantu 4 binatang dewa, naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Formasi pedang 4 simbol kehendak surga menyatu, dan kekuatan pedang serta niat pedang yang mengerikan menyebar keluar. Mati. Lin Bai memadatkan formasi pedang, dan keempat pedang terbang melesat ke segala arah, membawa serta kekuatan dahsyat yang langsung memusnahkan boneka-boneka yang menyerbu. 9 boneka giok peri yang mengepung Lin Bai dan 7 boneka giok peri yang mengepung Tang Wei juga dipukuli hingga berkeping-keping dan dihancurkan oleh kekuatan formasi pedang 4 simbol kehendak surga. Bab 5103 Panen yang berlimpah. Pedang terbang menjelma menjadi hantu binatang dewa, meraung dan meraung melintasi langit dan bumi, mengerahkan kekuatan tak tertandingi saat mereka menghabisi boneka-boneka yang menyerbu. Dengan Lin Bai dan Tang Wei sebagai pusatnya, keempat sinar pedang meninggalkan parit yang dalam, masing-masing sedalam 100 kaki, dan sisa-sisa boneka yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka terdapat 16 boneka giok abadi, yang langsung musnah hanya dengan satu serangan Lin Bai. Kekuatan formasi pedang yang baru saja dilepaskan Lin Bai adalah kekuatan penuh dari formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi. Dengan gerakan ini, Lin Bai mampu menantang bahkan mereka yang berada di alam Tai Dao Guo, sehingga memusnahkan 16 boneka giok abadi hanya dengan satu serangan. Sejumlah besar boneka musnah di tangan Lin Bai, namun lebih banyak lagi yang menyerbu dari jauh. Kakak senior Tang Wei, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Boneka-boneka ini sepertinya tak ada habisnya. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengumpulkan 16 boneka giok abadi di kejauhan. Lin Bai dengan santai memberi Tang Wei 8 dari 16 giok abadi. Adik Lin Bai, apa maksudmu? Kau mendapatkan 16 giok abadi ini dengan membunuh boneka-boneka itu. Kau tidak perlu membaginya denganku. Tang Wei buru-buru menolak. Lin Bai baru saja membunuh 16 boneka, dan dia tidak berusaha sama sekali. Sekarang, dia merasa sedikit bersalah karena harus berbagi rampasan dengan Lin Bai. Kakak senior Tang Wei, bagaimanapun juga kita adalah rekan. Harta yang kita peroleh seharusnya dibagi rata. Lin Bai tersenyum dan menyerahkan 8 giok abadi ke tangan Tang Wei. Tang Wei menatap giok abadi di tangannya, tertegun. Giok abadi tak ternilai harganya, masing-masing bernilai 50.000 poin kontribusi di Sekte Tianshui. 8 giok abadi ini setara dengan 400.000 poin kontribusi. 400.000 poin kontribusi adalah harta yang sangat besar, bahkan untuk seorang jenius seperti Tang Wei. Kalau begitu, terima kasih banyak, kata Tang Wei penuh terima kasih. Perasaan hangat perlahan muncul di hatinya. Jika orang lain, mereka tidak akan pernah berbagi giok abadi dengan Tang Wei. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Tidak ada boneka giok abadi di sini lagi, hanya boneka buah dao. Tidak ada gunanya berurusan dengan mereka. Setelah itu, Lin Bai dan Tang Wei melesat ke udara, dengan cepat melesat keluar dari area yang dikepung pasukan boneka. Mengingat kultivasi mereka, jika mereka melawan pasukan boneka ini sampai akhir, mereka mungkin akan binasa karena kehabisan energi spiritual. Namun, jika mereka mencoba melarikan diri, pasukan boneka tidak akan mampu menghentikan mereka. Dengan cepat, Lin Bai dan Tang Wei, masing-masing menggunakan taktik mereka sendiri, dengan cepat berjuang keluar dari kepungan, terus masuk lebih dalam ke pulau binatang laut. Setelah melintasi gunung dan mencapai garis depan, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat segerombolan boneka berhamburan di tanah, begitu padatnya hingga menyerupai semut yang tak terhitung jumlahnya merayap di tanah. Dan di antara boneka-boneka itu, Lin Bai melihat boneka giok abadi yang baru. Adik Lin Bai, boneka-boneka di bawah ini sepertinya bukan milik gunung di depan.
Tang Wei melirik mereka dan berseru kaget, sepertinya ada beberapa boneka giok abadi di dalamnya. Mata Lin Bai menyipit saat ia menatap boneka-boneka di bawah, tatapannya terpaku dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia berkata dengan dingin, sepertinya prediksiku menjadi kenyataan. Seseorang benar-benar mengerahkan pasukan di sini. Tiba-tiba, Lin Bai mengaktifkan mata Dharma Suranya dan menatap ke arah pegunungan di depan Pulau Binatang Laut. Ia melihat deretan pegunungan yang terus-menerus dan bergelombang membentang hingga ke cakrawala. Setiap gunung menyerupai kamp militer, menampung boneka biasa dan boneka buah dao yang tak terhitung jumlahnya. Boneka giok abadi adalah para jenderal dan pemimpin di dalam kamp-kamp ini. 16 boneka giok abadi yang baru saja dibunuh Lin Bai dan Tang Wei adalah para pemimpin boneka di gunung pertama. Sekarang, saat Lin Bai dan Tang Wei melintasi gunung itu dan mencapai gunung di depan, mereka melihat sejumlah besar boneka lainnya. Siapa di Pulau Binatang Laut yang memanipulasi langit? Mata Lin Bai menyipit saat ia menatap pegunungan bergelombang Pulau Binatang Laut, tatapannya perlahan meredup. Kakak senior Tang Wei, kita hanya perlu membunuh boneka giok abadi. Setelah kita mendapatkan giok abadi, kita akan segera berangkat. Tidak perlu lagi melibatkan mereka. Oke. Lin Bai dan Tang Wei berunding dan segera menukik turun dari langit, menyerang boneka giok abadi di bawah. Dengan target di benak mereka, Lin Bai dan Tang Wei tidak lagi merasa tak berdaya seperti sebelumnya. Menukik turun dari langit, Lin Bai mengaktifkan pedang terbangnya, menebas keempat boneka giok abadi. Tang Wei mengaktifkan cincin emasnya dan juga menyerang boneka-boneka itu. Setelah pertempuran sengit, Lin Bai dan Tang Wei kembali melayang ke langit, menembus pegunungan. Setelah pertempuran ini, Lin Bai dan Tang Wei masing-masing mendapatkan 5 boneka giok abadi. Mereka melanjutkan perjalanan menuju jantung Pulau Binatang Laut. Keduanya bekerja sama, membantai jalan mereka di lautan, mendapatkan pengalaman dan keahlian yang semakin meningkat dalam mencekik boneka giok abadi. Hanya dalam beberapa hari, Lin Bai dan Tang Wei mencapai kedalaman Pulau Binatang Laut. Hasil tangkapan mereka sama banyaknya. Tang Wei mendapatkan total 52 giok abadi. Lin Bai menerima 53. Keduanya membagi hasil tangkapan mereka secara merata, sehingga jumlahnya kurang lebih sama. Lin Bai memiliki 1 giok abadi lebih banyak daripada Tang Wei karena, sebelum tiba di Pulau Binatang Laut, ia telah membunuh 1 boneka giok abadi sendirian dan mendapatkannya. Di puncak gunung di Pulau Binatang Laut, sesosok gelap menatap ke langit yang jauh, seolah-olah melihat sekilas ribuan gunung dan sungai. Ia melihat Lin Bai dan Tang Wei membantai boneka giok abadi di puncak cakrawala. Aku tak pernah membayangkan mereka berdua begitu luar biasa. Bahkan pasukanku yang terdiri dari puluhan ribu boneka tak mampu menghentikan mereka, seru sosok itu. Lalu, ia mencibir lagi, semakin kuat dirimu, semakin baik. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula boneka yang kubuat. Anak itu sepertinya bernama Lin Bai. Orang ini sungguh diberkati dengan keberuntungan. Para prajurit dari wilayah timur alam iblis telah mencari tradisi pedang dewa pedang teratai hijau selama bertahun-tahun, tetapi sia-sia. Namun, ia telah mendapatkannya. Ia juga telah menguasai teknik pengendalian pedang dari sekte iblis pedang terbang, mencapai titik menghunus 4 pedang terbang. Sepertinya kekuatan spiritual orang ini sungguh luar biasa. Orang ini adalah cangkangku yang luar biasa. Bayangan hitam itu terkekeh dingin. Kemudian, ia mulai mempertimbangkan tindakan balasan. Sebelumnya ia telah mengerahkan banyak pasukan boneka untuk mengepung dan menekan Lin Bai dan Tang Wei. Namun, ia menemukan bahwa Lin Bai, dengan mengandalkan 4 pedang terbangnya dan teknik pedang teratai hijau, dapat dengan mudah menembus pengepungan puluhan ribu boneka. Lagi pula, boneka hanyalah boneka. Mereka hanya mengikuti perintah dan kurang fleksibel layaknya prajurit, sehingga mudah baginya untuk menemukan kelemahan mereka. Terlebih lagi, meskipun asal-usul bayangan hitam itu misterius, ia tidak dapat mengendalikan puluhan ribu pasukan boneka sekaligus dan mengerahkan seluruh kekuatannya, sehingga Lin Bai berhasil keluar dari pengepungan. Saat berikutnya, bayangan hitam itu muncul di sebuah gua. Ia menatap kakak senior Wu yang tergantung di dinding dengan darah menetes dari tubuhnya, dan berkata, "Bantulah aku. Setelah kau melakukannya, aku akan melepaskan istri dan anak-anakmu." "Kau serius?" tanya kakak senior Wu Riang. "Aku orang yang menepati janjiku," jawab bayangan hitam itu tegas. "Baiklah, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu?" tanya kakak senior Wu.
Lin Bai telah memasuki Pulau Binatang Laut. Kau akan menyelesaikan misi dengan membawanya ke lokasi yang kutentukan, kata bayangan hitam itu sambil tersenyum. Bab 5104, Jalan Menuju Menelan Langit. Lokasi yang kau tentukan. Wajah kakak senior Wu langsung berubah serius. Lokasi yang ditunjuk bayangan hitam itu pasti tempat yang berbahaya, neraka yang sangat dalam. Jika Lin Bai masuk, bagaimana mungkin dia bisa keluar hidup-hidup? Belum lagi Lin Bai, mungkin bahkan kakak senior Wu pun tidak berniat membiarkannya keluar hidup-hidup. Wajah kakak senior Wu dipenuhi kepedihan. Meskipun baru bertemu Lin Bai sekali, dia adalah pria yang berintegritas dan tidak mau berkhianat. Namun saat ini, istri dan anak-anaknya berada di tangan bayangan hitam ini, dan kakak senior Wu terpaksa menurut. Di Pulau Binatang Laut, Lin Bai dan Tang Wei bekerja sama untuk membunuh boneka giok abadi dan mengambil giok abadi tersebut. Tang Wei tak kuasa menahan senyum gembira. Kakak muda Lin Bai, kita baru berada di Pulau Binatang Laut kurang dari 2 minggu, dan kita sudah memanen lebih dari 70 giok abadi. Jika terus begini, aku khawatir hasil panen kita akan melebihi impian terliar kita. Lin Bai dengan gembira berkata, memang, tak terhitung berapa banyak boneka giok abadi yang ada di Pulau Binatang Laut. Kita baru saja menggalinya, pasti ada banyak sekali. Jika kita bisa membunuh mereka semua, kita akan benar-benar kaya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Baik Lin Bai maupun Tang Wei sangat gembira atas panen lebih dari 70 giok abadi. Ngomong-ngomong, kakak senior Tang Wei, aku punya pertanyaan untukmu. Berapa banyak giok abadi yang dibutuhkan seorang pendekar Dewa Dao Puncak untuk menembus alam buah Dao Tai? Tanya Lin Bai penasaran. Karena Lin Bai baru saja menembus alam Dewa Dao dan belum meminjam kitab suci para master senior dari Sekte Tiansui tentang cara mencapai alam buah Dao Tai, ia tidak tahu apa-apa tentang terobosan. Namun, Tang Wei telah mencapai puncak alam Dewa Dao cukup lama, dan ia pasti sedang mencari kesempatan untuk menembus alam buah Dao Tai. Setidaknya ia lebih berpengetahuan tentang terobosan daripada Lin Bai. Adik Lin Bai, kau baru saja mencapai puncak alam Dewa Dao, dan kau sudah berencana untuk mencapai alam buah Tai Dao. Tang Wei tertegun sejenak, lalu mencoba membujuknya. Adik Lin Bai, aku tahu kau sangat berbakat dan cerdas, tetapi kau juga harus mengerti, tergesa-gesa itu sia-sia. Terima kasih, kakak senior, atas pengingatnya. Aku hanya bertanya, Lin Bai tersenyum. Mendengar pertanyaan Lin Bai yang tidak disengaja, Tang Wei akhirnya berkata, setiap pendekar memiliki teknik kultivasi dan kitab suci yang berbeda, dan jumlah giok abadi yang dibutuhkan untuk mencapai alam buah Tai Dao bervariasi. Lin Bai sangat menyadari hal ini. Teknik kultivasi utamanya adalah Sutra 5 Elemen. Ia ingat bahwa di benua kuno barbar, untuk mencapai alam pil ilahi, Lin Bai berkelana ke seluruh kerajaan Shenwu selama berbulan-bulan sebelum menemukan artefak spiritual yang dibutuhkan. Menembus alam buah Tai Dao dari alam Dewa Dao pasti akan lebih sulit sekarang. Lin Bai sangat terkesan dengan kultivasi sutra 5 elemennya. Menerobos ke alam Tai Dao Guo membutuhkan setidaknya beberapa kali lipat keberuntungan dan kesempatan yang dibutuhkan oleh para pendekar lainnya. Menurut catatan tekstual sekte, seorang pendekar yang mengolah seni ilahi Tiansui harus menghabiskan setidaknya 50.000 hingga 100.000 giok abadi untuk mencapai ini. Tang Wei menjelaskan perlahan. 50.000 hingga 100.000 giok abadi, sangat banyak. Lin Bai tercengang. Seni ilahi Tiansui adalah rahasia sekte Tiansui yang tak terungkap, yang mampu berkultivasi hingga alam Tai Dao Guo. Biasanya, hanya 3 murid unggulan sekte yang dianugerahi teknik kultivasi seni ilahi Tiansui. Orang-orang seperti Yi Zian, Tang Wei, Qiao Mo, Qin Yao, dan Li Yuanzong semuanya berlatih seni ilahi Tiansui. Menurut Tang Wei, jumlah giok abadi yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam Tai Dao Guo ditentukan oleh kekuatan teknik kultivasi masing-masing individu. Semakin lemah teknik kultivasinya, semakin sedikit giok abadi yang dibutuhkan. Namun, meskipun lebih sedikit, setidaknya dibutuhkan 50.000 giok peri. Jika teknik kultivasinya sangat kuat, jumlah giok abadi yang dibutuhkan menjadi semakin banyak. Inilah sisi buruk dari mengolah teknik kultivasi. Namun, teknik ini juga memiliki kelebihan. Misalnya, mereka yang berlatih seni ilahi air surgawi saat masih berada di alam Dewa Dao, tidak akan mampu melawan para pendekar di alam buah Tai Dao. Sederhananya, jika mereka berhadapan dengan seorang pendekar alam buah Tai Dao, mereka akan terdesak hanya dengan satu lambaian tangan, dan bahkan membunuh mereka hanya dalam 2 atau 3 gerakan.
Namun, kultivasi, sutra 5 elemen, Lin Bai memberinya kekuatan untuk menantang mereka yang berada di alam buah Tai Dao, bahkan di puncak alam Dewa Dao. Sekalipun Lin Bai bukan tandingan seorang pendekar buah Tai Dao, dengan sutra 5 elemen sebagai fondasinya, seorang pendekar Tai tidak akan mampu mengendalikannya seperti yang ia lakukan terhadap Li Yuanzong dan yang lainnya. Ia yang mengenakan mahkota harus menanggung bebannya. Sutra 5 elemen memberi Lin Bai kekuatan untuk melawan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi, menembus alam kultivasi secara alami membutuhkan lebih banyak sumber daya. Guru, Anda berkata bahwa jalan surga itu cacat, bahwa segala sesuatu memiliki kelemahan. Anda tepat sasaran lagi. Lin Bai tersenyum kecut, kata-katanya tiba-tiba terlintas di benaknya. Kembali di benua Savage, Ling Tianzi pernah berkata kepada Lin Bai, jalan surga itu cacat, bahwa segala sesuatu memiliki kekurangan, kelemahan, kelebihan, dan kekurangan. Saat itu, Lin Bai masih muda dan hanya menghafal pernyataan ini. Namun baru hari ini Lin Bai memahami makna mendalam dari kata-kata Ling Tianzi, yang akan bermanfaat baginya seumur hidup. Jika prajurit biasa membutuhkan lebih dari 50.000 giok abadi untuk menerobos ke alam Tai Dao Guo, bukankah sutra 5 elemen yang kukultivasi membutuhkan 300.000, 400.000, 500.000? Semakin Lin Bai memikirkannya, semakin dingin tulang punggungnya. Ia membuka tas penyimpanannya dan melihat 78 giok abadi berkilauan di sudutnya. Senyum getir tersungging di wajahnya, dan ia tiba-tiba merasa bahwa giok-giok ini tak lagi berharga. Bahkan, 78 giok abadi terasa terlalu sedikit bagi Lin Bai. Jika aku menambahkan kekuatan buah dao penelan surga, bukankah itu berarti giok abadi yang dibutuhkan harus berlipat ganda? Lin Bai berkeringat dingin, takut untuk berpikir lebih jauh. Jika sutra 5 elemen menyertakan buah dao penelan surga, menembus alam buah dao Tai akan membutuhkan 700.000 atau 800.000 giok abadi, jumlah yang sangat mengerikan. 700.000 atau 800.000 giok abadi akan cukup bagi Sekte Tiansui untuk membudidayakan lebih dari selusin master buah Dao Tai. Sekarang aku mengerti mengapa klan penelan langit memiliki reputasi buruk di antara berbagai alam, dan mengapa para pendahulu mereka rela bersusah payah membantai seluruh alam prajurit dan memurnikan ki serta darah mereka demi mencapai terobosan, kata Lin Bai, suaranya ternganga. Jika itu perhitungan yang sebenarnya, maka menerobos ke alam buah Dao Tai bagi klan penelan langit akan menjadi jurang maut. Tak heran beberapa tetua klan penelan langit pernah berkelana ke dunia kecil untuk mengaktifkan buah Dao Tai dan memurnikan ki serta darah rakyat jelata demi mencapai terobosan. Menerobos satu alam buah Dao Tai saja membutuhkan lebih dari 1 juta giok abadi. Bagaimana dengan menerobos ke alam buah Dao Daluo? Bagaimana dengan menerobos ke alam di atas buah Dao Daluo? Berapa banyak giok abadi yang dibutuhkan? 5 juta, 50 juta, atau bahkan 500 juta. Saat ini, sumber daya giok abadi di alam iblis dan alam roh sangat langka. Bahkan jika semua giok abadi dari kedua alam dikumpulkan, sulit untuk mengatakan apakah akan ada 500 juta giok abadi. Akan sangat bagus jika aku bisa menemukan seorang senior dari klan pemakan surga dan meminta saran tentang cara mencapai buah Tai Dao. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, merasa agak tak berdaya. Lupakan saja, aku akan membicarakan ini dengannya setelah Leng Xingguang kembali. Lin Bai akhirnya mengerti, mencapai alam buah Tai Dao untuk klan pemakan surga bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Bab 5105, aku tidak bisa menahan diri. 2 hari kemudian, Lin Bai dan Tang Wei tiba di sebuah gunung dan mendapati segerombolan boneka di dalamnya, tampaknya sedang mengepung seorang prajurit. Sepertinya seseorang telah tiba di sini sebelum kita. Tang Wei mengamati pergerakan dari kejauhan, merasakan pertempuran dengan boneka-boneka itu. Setiap kali pulau binatang laut muncul, beberapa prajurit pasti akan masuk. Tidak mengherankan jika seseorang tiba sebelum kita. Lin Bai dan Tang Wei perlahan mendekati gunung. Mereka melihat pemandangan yang hancur di dalamnya. 4 boneka giok abadi menjebak seorang pria paruhbaya yang terluka parah. Wajah pria itu muram, berlumuran darah, dan sangat menderita. Jubahnya robek, rambutnya acak-acakan, dan darah menodai tubuhnya. Kakak senior Wu, Lin Bai dan Tang Wei tercengang, mengenali pria itu. Pria ini tak lain adalah kakak senior Wu, yang pernah ditemui Lin Bai dan Tang Wei sebelumnya. Tidak banyak prajurit yang berlatih di Pulau Seribu Kematian, dan kebanyakan sangat ganas.
Saat berlatih, Lin Bai dan Tang Wei bertemu dengan kakak senior Wu dan menyadari bahwa ia adalah orang yang saleh dan murah hati, bukan orang yang suka merencanakan sesuatu. Kali ini, kakak senior Wu lah yang memberitahu Lin Bai dan Tang Wei tentang Pulau Binatang Laut. Pantas saja aku tidak bisa menghubungi kakak senior Wu. Mereka benar-benar pergi ke pulau itu, Lin Bai tiba-tiba menyadari. Sejak tiba di pulau itu, ia tidak bisa menghubungi kakak senior Wu. Ada formasi magis di pulau itu yang menghalangi transmisi suara. Kata Tang Wei dengan tenang, adik Lin Bai, sepertinya kakak senior Wu sedang gagal. Lin Bai mengamati dengan saksama dan melihat bahwa kakak senior Wu dijebak oleh 4 boneka giok abadi. Kalau terus begini, kakak senior Wu pasti akan mati. Sesaat kemudian, Lin Bai tiba-tiba melesat, melemparkan 4 pedang terbang ke arah keempat boneka giok abadi. Tang Wei mengaktifkan cincin emasnya, menghancurkan semua boneka biasa di sekitarnya. Puff, kakak Wu, yang terkepung oleh kekuatan gabungan keempat boneka giok abadi, terpukul mundur selangkah demi selangkah, darah menyembur dari mulutnya. Dengan setiap tegukan darah, kulitnya semakin pucat. Kemudian, tepat saat saudara Wu terpojok, aura pedang yang tajam dan tak tertandingi tiba-tiba menyelimuti dunia. Rasanya seperti sebuah bilah pedang menebas dari langit. Saudara Wu mendongak dan melihat 4 pedang terbang berubah menjadi bayangan naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam di udara, meraung dan menebas langit dan bumi saat mereka menusuk ke bawah. Dengan suara mendesing, keempat pedang terbang itu menghantam boneka-boneka giok abadi, bilah tajam mereka menembus dada mereka yang berlapis baja, menghancurkan mereka berkeping-keping. Kemudian, mengiringi pedang-pedang terbang itu, sebuah suara lembut bergema di telinga saudara Wu. Saudara Wu, lama tak bertemu. Ia ketakutan oleh kekuatan keempat pedang terbang itu. Mendengar suara itu, ia mendongak dan melihat Lin Bai melangkah di udara, turun ke bawah. Saudara muda Lin Bai, panggilnya lemah, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah nyaris lolos dari maut, ia seharusnya gembira melihat penyelamatnya. Namun, perilakunya sama sekali bukan seperti orang yang lolos dari maut. Hanya saudara Wu yang tahu mengapa ia ada di sana. Ia sedang menunggu Lin Bai. Kita tinggalkan tempat ini dulu, baru mengenangnya nanti, kata Tang Wei segera, sambil menarik kembali cincin emasnya. Lin Bai menyarungkan keempat pedang terbangnya, mengambil keempat giok abadi dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, menggenggam bahu saudara Wu. Ia kemudian melesat keluar dari gunung, menghilang di cakrawala. Setelah Lin Bai dan Tang Wei pergi, sesosok gelap muncul dari pegunungan. Tawa sinis menggema darinya, ikan, menggigit. Di pulau binatang laut, di puncak gunung tandus. Lin Bai mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan memberikannya kepada kakak senior Wu agar lukanya tidak semakin parah. Kakak senior Wu, bagaimana kau bisa berakhir dalam kekacauan seperti ini? Di mana saudara-saudara yang lain? Tanya Lin Bai setelah kakak senior Wu sedikit pulih. Kakak senior Wu tertekan, kepalanya tertunduk, enggan menatap Lin Bai. Ia menatap tanah dan berkata, setelah memasuki pulau binatang laut, kami langsung menuju ke jantung. Tanpa diduga, kami bertemu dengan beberapa boneka giok abadi yang kuat, dan kami pun tercerai-berai. Kakak junior Lin Bai, bisakah kau membantuku menyelamatkan mereka? Tanya kakak senior Wu. Di mana mereka sekarang? Tanya Lin Bai buru-buru. Kakak senior Wu mengangkat kepalanya dan menatap ke satu arah. Ia terdiam cukup lama, hatinya dipenuhi kesedihan. Ia berkata, ada di gunung di sana, tidak jauh dari sini. Baiklah, aku akan membantumu. Bawa aku ke sana, Lin Bai langsung setuju. Baiklah. Kakak senior Wu berdiri dengan raut wajah tragis, melayang ke udara, menuju ke arah yang telah ditunjukkannya. Lin Bai mengikuti kakak senior Wu, perlahan bergerak maju. Tang Wei mendekati Lin Bai dan berbisik, kakak senior Wu sepertinya ada yang tidak beres. Ya, Lin Bai mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia menyadari ada yang tidak beres dengan kakak senior Wu. Tang Wei adalah seorang pejuang yang telah hidup selama berabad-abad. Meskipun belum banyak pengalaman dalam menghadapi hidup dan mati, ia sangat berpengetahuan tentang para pejuang. Sedangkan Lin Bai, ia telah menghabiskan bertahun-tahun berkelana antara hidup dan mati, berjuang dari benua kuno menuju alam iblis. Ia telah bertemu banyak iblis dan monster di sepanjang perjalanannya. Ia bisa memahami sifat dan perkataan orang hanya dengan sekali pandang. Setelah menyelamatkan kakak senior Wu, Lin Bai menyadari ada yang tidak beres dengannya.
Perasaan tidak tulus yang aneh. Terlebih lagi, ketika kakak senior Wu menyebutkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah berpisah dan berada dalam kesulitan, dan bahwa ia telah meminta bantuan Lin Bai, ia tidak terlalu bersemangat. Ia tidak menyangka Lin Bai akan setuju. Bahkan bagi Lin Bai, sepertinya kakak senior Wu tampaknya tidak ingin Lin Bai mengikutinya. Gunung yang disebutkan kakak senior Wu tidak jauh dari tempat mereka sekarang. Dengan mereka bertiga di tingkat Dewa Dao, hanya butuh beberapa saat untuk mencapainya. Namun, bahkan untuk jarak sesingkat itu, mereka bertiga telah terbang selama setengah jam penuh dan masih belum tiba. Kakak senior Wu, apakah itu gunung di depan? Tanya Lin Bai. Kakak senior Wu menatap ke atas ke arah gunung yang gelap di depan, wajahnya dipenuhi rasa sakit dan putus asa, dan ia perlahan berhenti. Aku telah mengikutimu melewati gunung sekarang. Kakak senior Wu, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung, tanya Lin Bai dengan tenang, berdiri di belakang kakak senior Wu. Tang Wei diam-diam mengaktifkan cincin emas dan mengedarkannya di balik lengan panjangnya. Jika kakak senior Wu menunjukkan tanda-tanda kelainan, dia pasti akan membunuhnya. Adik Lin Bai, aku. Kakak senior Wu ragu-ragu. Karena kakak senior Wu tidak mau bicara lagi, lupakan saja. Lin Bai tersenyum dan tidak memaksa kakak senior Wu. Dia berkata, kakak senior Tang Wei, kau dan kakak senior Wu tunggu di luar. Aku akan masuk sendiri. Setelah itu, Lin Bai berjalan menuju gunung. Lin Bai, aku akan pergi bersamamu, panggil Tang Wei dengan tergesa-gesa. Kakak senior Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak cemas, adik Lin Bai, jangan pergi.